Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kemarin kita udah bisa membangun Hermes sendiri di lokal dan bisa menggunakannya secara gratisan. Ada salah satu use case yang saya temukan, bukan bagian dari Hermesnya sendiri, tapi saya menggunakan si AI-nya ini untuk membuatkan satu sistem baru yang namanya itu Second Brain. Second Brain itu kayak otak kedua kita. Pernah nggak sih kalian menyimpan ratusan video, YouTube, artikel, PDF, hasil meeting, bahkan catatan penting tapi akhirnya itu lupa-lupa juga. Bayangkan kalau semua informasi yang pernah kamu simpan tersebut bisa menjadi asisten pribadi yang bisa diajak ngobrol, mengingatkan ide lama, bahkan memberi saran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang pernah kamu kumpulkan tersebut. Nah, ini kita menggunakan sistem integrasi second brain dan juga AI yang terintegrasi dengan AI. Bahkan itu ada titik-titik neuron-neuronnya seperti otak kita, saling terhubung. Jadi secara sederhana, second brain adalah sistem penyimpanan pengetahuan pribadi. Semua informasi yang kita anggap penting dikumpulkan dalam satu tempat. Bisa berupa video YouTube, artikel, PDF, hasil meeting, ide bisnis, catatan pekerjaan, pengalaman pribadi, bahkan kita pernah ketemu sama orang, kita lupa di mana, dia bisa tahu. Dan ini murni sepenuhnya saya menggunakan Hermes yang versi gratisan, guys. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar ini udah ada contoh dari graf otaknya ya. Jadi kayak graf gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman informasinya sudah besar sekali, itu gambar grabnya itu semakin besar juga. Itu seperti kayak neuron-neuron otak gitu, seperti itu. Dan ini adalah repository dari GitHub yang udah saya temukan di internet, yaitu adalah dari Karpati LLM Wiki namanya. Kita akan langsung install menggunakan Hermes. Udah, kita langsung Hermes. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu cara menginstal Hermes lalu menggunakan ini secara gratis, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Itu saya menggunakan Nine Router sebagai provider gratisannya. Teman-teman lihat di sini kita buka Nine Router, kita cek di sini. Nah, ini saya pakai Nine Router di lokal juga sama teman-teman. Kalau orang lain kan diwasanya di VPS, saya pakainya di sini aja karena Hermes itu punya memori lokal. Ini saya pakai provider yang gratisan ya. Udah banyak terhubung dan juga ini kombonya. Jadi satu combo ini ibaratnya jadi ada beberapa provider yang digabungkan dalam satu combo seperti ini gitu. Nah, ini lumayan kita dapat tapi modelnya yang gratisan kayak Haiku, Sonnet gratis guys ini. Walaupun di sini ada usage-nya juga, di sini ada kuota trackernya juga. Di sini saya masih banyak kuotanya, kuota gratisan gitu maksudnya. Oke, kita akan setup aja langsung. Teman-teman harus install dulu obsidian.md karena ini sebenarnya sistem pencatatannya itu menggunakan tools yang namanya Obsidian. Kalau teman-teman nggak tahu, Obsidian itu kayak tools untuk mencetak, tapi dia lebih pro lagi, teman-teman. Dan ini gratis dan open source. Pertama, teman-teman install aja Obsidian-nya, teman-teman tinggal download di sini. Di sini teman-teman tinggal download aja, download for Windows. Jadi ini sebenarnya saya udah menggunakan Obsidian udah lama banget. Saya mencatatkannya itu manual, jadi nggak langsung pakai AI gitu. Dan ini lebih canggih lagi ternyata menggunakan AI itu dia bisa terintegrasi dengan AI. Nah, teman-teman kalian harus buat folder baru kosong seperti ini ya. Saya kasih nama second brain. Dan di sini teman-teman lihat ada vault, manage vault di sini paling bawah. Teman-teman harus create vault baru, akan arahkan ke folder yang tadi kita buat. Second brain, select folder. Nah, kita sekarang udah punya vault baru di sini. Jadi nanti semua second brain kita akan ada di sini, teman-teman. Oke, ini udah setupnya udah beres untuk Obsidian-nya. Kita akan masuk ke Hermes-nya. Kayak ini udah masuk ya ke Hermes-nya. Kita akan tes dulu. Saya akan tanya dulu apakah dia punya atau enggak. Jadi saya nanya sejak pertama kali menggunakan Hermes ini, apakah kamu punya data-data saya lalu dikelompokkan dalam satu sistem knowledge base yang dinamakan second brain? Jawab iya atau tidak. Dan si Hermes sendiri ternyata memiliki second brain-nya sendiri. Bahkan dia bisa membuatkan skill baru otomatis berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Gitu. Hebat sih memang Hermes ini. Jadi sebenarnya dia udah memiliki sistem sendiri, tapi kita akan lebih menggunakan yang sistem dari GitHub yang dari Karpati. Oke, kita akan copy dulu linknya. Saya membuatkan perintah sistem saja seperti ini. Saya akan nyuruh si Hermes ini untuk mendownload semua repository dari Karpati ini, lalu dimasukkan ke folder yang udah kita buat tersebut, second brand. Oke, ini sekitar 4 menit guys dia ngeinstalnya. Kita lihat di Obsidian apakah sudah ada. Nah, teman-teman lihat di sini semuanya sudah ada. Second brand ini apa ini? Harusnya nggak ada second brand nih. Salah nih kayaknya nih. Di second brandnya ini hapus aja. Oke, ini udah berhasil diinstal. Sudah lumayan lama dia berpikirnya.
Oke, teman-teman, saya akan masuk ke tutorial cara penggunaannya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini bahwa ada 3 sumber pengetahuan yang bisa kita simpan dalam second brain ini. Yang pertama, wiki ini bisa dari YouTube video, artikel, PDF, podcast, research dan note, web clipping, segala macam. Nanti kita butuh bantuan yang namanya ini, tools ini nih. Ini namanya adalah Clipper dari Obsidian-nya sendiri. Ini plugin yang ditaruh di Chrome supaya nanti kita bisa menaruh apapun yang kita temukan di internet itu disimpan langsung dalam second brain. Nanti second brain-nya ini akan mendigest atau mencerna apapun yang sudah kita masukkan menjadi informasi yang siap kita konsumsi. Seperti itu. Misalkan nih ada video durasi 2 jam, itu masih mentah. Kita taruh dalam second brain. Nanti si sistem AI akan mendigest informasi tersebut sehingga menghasilkan informasi yang siap pakai. Yang kedua itu ada CRM. Misalkan kalian ketemu dalam satu event, misalkan event apa, ketemu sama orang penting. Teman-teman tukeran nomor. Di situ kalian bisa masukkan pada hari ini saya bertemu orang ini, kontaknya ini, kenapa saya menyimpan orang ini nomornya, seperti itu. Yang ketiga dari jurnal. Kalau biasanya saya journaling itu manual menggunakan Obsidian diketik gitu kan. Misalkan kalian pernah troubleshooting server, troubleshooting PC dan segala macam, menyangkut kerjaan kalian, itu kalian bisa jurnal di situ. Nanti si AI ini akan mendigest juga seperti itu. Jadi ini sumber utama, 3 sumber utama second brain. Nah, untuk itu kalian membutuhkan yang namanya web clipper ini. Cara instanya, kalian masuk ke obsidian.md, lalu kalian paling bawah ini ada yang namanya web clipper. Teman-teman tinggal add to Chrome. Di sini tinggal klik add to Chrome. Tambahkan ekstensinya. Nah, di sini teman-teman langsung ada yang namanya extension Obsidian Web Clipper. Teman-teman tinggal sematkan aja biar nanti bisa keluar muncul tombol seperti ini. Setelah itu kita masuk ke setting. Kita default-nya ini, oke, di umum ini. Nah, di sini teman-teman tinggal menambahkan vault-nya di sini. Saya akan kopikan nama foldernya saja di sini lalu enter. Second brain seperti itu. Oke, kita akan cek dari default-nya. Default ini akan saya pakai yang second brain. Nah, di sini lokasi catatannya kita masukkannya ke raw. Karena di sini teman-teman kalau dilihat dari struktur Obsidian-nya, nah ini ada raw ini. Raw ini nanti informasi-informasi mentah yang teman-teman masukkan. Nah, contoh ini ya, contohin kita ini udah masukin ke folder raw di second brain. Oke, kita akan langsung saja cobain ya. Misalkan saya nonton ini video ini ya, Bye-bye Android, coba distro Linux GXDA OS di tablet, misalkan gitu kan. Saya nggak mau kehilangan ini. Kalau teman-teman klik di sini di Obsidian, dia langsung akan nge-transcribe informasi-informasi dari YouTube ini. Bahkan nih, teman-teman ada teksnya, terus pokoknya komplit ya. Tuh, teman-teman langsung nge-web scrape seperti ini. Jadi transcriber dari channel ini itu langsung ada. Oke, ini saya akan langsung klik tambahkan ke Obsidian. Teman-teman bisa dilihat di sini langsung muncul seperti ini. Tuh, ini udah masuk ke sistemnya ya. Misalkan cari lagi YouTube channel lain misalkan ya. Saya misalkan mau ini nih. Saya akan masukin juga yang ini. Tunggu dia sampai muncul web scrape-nya. Nah, udah muncul seperti itu. Kita langsung tambahkan juga ke Obsidian. Ini kita udah memiliki 2 informasi yang masih mentah. Terus gimana caranya supaya menjadi second brain kita, menjadi informasi yang siap pakai? Teman-teman tinggal mengetikkan di Hermes ya. Saya sudah, oke. Kita akan enter. Nah, dia langsung ngeproses 2 file ini ya. Nah, dia sudah beres mentranslate, lalu dia sekarang memproses, mendigest informasi tersebut. Oke, teman-teman di sini udah selesai ya. Dia udah mendigest 2 halaman tersebut. Kalau teman-teman lihat di sini ya, wah gila dong ini udah habis 72.000 token ya. Kalau ngelihat di line routernya, ini usage-nya ini udah kepakai sekitar $4 ya teman-teman. Udah lumayan banyak ya. Untungnya ini kayaknya gratisan. Kita lihat ini masih banyak kuotanya, bisa kita pakai. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat hasilnya, ini yang sudah diproses akan dimasukkan ke dalam telah diproses. Jadi link-link yang tadi yang masih mentah ini dimasukkan ke sini.
Hasilnya seperti apa? Nah, ini hasilnya dari sini. Jadi ada wikinya, kita dibuatkan semacam wikinya, teman-teman. Jadi ada GDX itu apa, Nothing Phone itu apa, Redmi Pad itu kalau misalkan kita klik itu akan langsung ke sumbernya langsung yang dibuatkan oleh Second Brain. Nah, kita akan lihat grafnya di sini ada Open Graph View. Nah, di sini udah terlihat ada semacam satu sistem neuron-neuron yang saling terhubung. Nah, semakin besar nanti informasi yang dimasukkan ke dalam otak ini akan menjadi lebih besar dan menjadi lebih kompleks lagi, teman. Contohnya lagi, saya akan memasukkan, dia akan mencatatkan informasi tersebut, kontak bisnis ke wiki. Oke, teman-teman bisa lihat, dia udah mencatatkan si Fulan ini, nomornya ini, phone-nya ini, role-nya ini, ketemunya di sini. Pokoknya teman-teman bisa masukkan sedetail mungkin, nanti dia akan mencatatkan. Nah, setelah itu kalau kita lihat di sini, di indeksnya ini, udah berubah nih. Ada kontaknya nih, ada wiki index, di sini ada si Fulan. Kalau misalkan kita klik si Fulan ini, kontaknya ini, detailnya ini, relationship-nya ini bisnis kontak, interaction-nya ketemu langsung gitu kan, ketemu gitu kan. Kayak seperti itu. Kita lihat di lognya, ada juga lognya kita udah ngapain aja. Terus kita lihat di sini di second brand-nya ini si Fulan ini udah ada sekarang. Jadi kita ingat ada si Fulan sekarang gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman tinggal pengen ada jurnal juga, teman-teman bisa pakai jurnal. Misalkan saya hari ini mau benerin ini nih, ternyata harusnya seperti ini gitu. Nah, jadi dia akan langsung mencarikan data yang sesuai dengan korelasinya di second brain. Lalu dia mencatatkan sekaligus dia memberikan feedback atau umpan balik. Nah, ini bisa juga diupload ke GitHub private nantinya. Hanya kamu yang bisa buka. Untuk wiki ini hanya kamu yang bisa buka. Gitu aja teman-teman. Untuk video kali ini saya cukupkan hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk muslim jangan lupa sholat tepat waktu karena itu yang paling penting. Kita bekerja hanya untuk menunggu waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.